Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-alim bima fis dhamair wa khafiyil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul ghaffar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salaman daimaini mutalazimaini ma damal laili wan nahar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan anugerah kekuatan, anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada siang hari ini masih bisa menjalankan kewajiban kita untuk melakukan sholat Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita berupaya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan dan keimanan kepada Allah itulah merupakan modal yang paling utama bagi kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam tanda-tanda kebesaran ciptaannya sebagai bagian dari sunnatullah, yaitu bahwa pertama, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ya, ada sehat, ada sakit, gitu ya, dan berbagai macam lainnya. Ya, memang semua Allah anugerahkan kepada kita, dan itu adalah berpasang-pasangan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kauniyah lainnya atau sunnah kauniyah lainnya yang diciptakan oleh Allah agar kita terus mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping penciptaan makhluknya secara berpasang-pasangan, juga adalah kehidupan manusia ini adalah melalui proses siklus yang terus menerus dan selalu berubah atau berganti dari satu waktu ke waktu yang lain. Atau sebagai bagian dari sunatullah adalah adanya perubahan, adanya ketidakpastian, ya, dan kemudian selalu berganti antara satu dengan yang lainnya, antara satu kondisi dengan kondisi lainnya, satu periode dengan periode lain.
Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana proses kehidupan kita manusia dari mulai tiada menjadi ada, dan kemudian nanti akan tiada lagi, dan kemudian nanti ada bertemu dengan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah, Dia yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan bahkan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendakinya, dan Dia yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat lain yang juga tadi di awal disebutkan, yaitu bahwa ada selalu perubahan yang terjadi dari satu periode ke periode yang lainnya, satu masa ke masa yang lainnya. Dan begitu juga perubahan pada proses perjalanan kehidupan manusia dan juga kondisi yang dialami setiap manusia. Nah, seperti disampaikan tadi, yaitu watilkal ayyam dawilaha bainan nas wa ya'lamullahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan masa kejayaan atau kehancuran atau satu periode itu adalah kami pergilirkan ya di antara kamu, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman, dan supaya sebagian kamu menjadikannya syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kondisi tadi, yaitu berpasang-pasangan dan kemudian perubahan dan ketidakpastian, adalah sesuatu yang sunatullah, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita sikapi dengan bijak. Dan tentu saja hal ini akan membawa kepada kita semua bagaimana merespon terhadap kondisi perubahan dan ketidakpastian itu. Dari dulu sampai sekarang, kondisi itu akan selalu berganti dan berubah. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Oleh karena itu, beberapa tip ataupun beberapa strategi atau beberapa tahapan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, antisipasi dan juga persiapan yang perlu kita lakukan ketika menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian yang terjadi itu antara lain, yaitu pertama, asy'ur bi ahammiyati mafhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama yaitu marilah kita sikapi semua permasalahan yang kita hadapi itu dengan memahami pentingnya konsep bahwa manusia adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak manusia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini merupakan sesuatu yang mendasar, sesuatu yang fundamental bagi seorang muslim khususnya, karena dengan pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita diharapkan untuk bisa memahami jati diri kita, untuk bisa memahami tujuan hidup kita, dan juga untuk memahami peran apa kita hidup di alam dunia ini. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan saja diucapkan pada saat ketika musibah atau ada orang meninggal dunia, tetapi ini adalah merupakan titik sentral bagi kita untuk menyadarkan diri kita akan eksistensi kita sendiri, yaitu bahwa kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk menjadi khalifatullah di muka bumi ini, untuk memakmurkan dan menghidupkan peradaban di dunia ini, dan kemudian nanti
perbuatan, peradaban yang kita buat itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali kepada tauhid yang kuat yang mendasarkan Allah adalah sebagai tujuan akhir hidup kita, dan kita adalah hanya sebagai wakil Allah di muka bumi ini, yang oleh karena itu perlu sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Antisipasi dan persiapan yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu asy'ur bi ahammati mafhum as-sabr wa syukr, yaitu memahami pentingnya konsep bersyukur dan bersabar. Ketika seorang hamba atau kita semua dapat memahami konsep syukur dan sabar dengan benar, maka tentu kita akan insya Allah semakin kuat dalam memahami siklus kehidupan dan perjalanan hidup yang kita lalui. Apapun yang terjadi, yang menimpa kepada kita semua, maka ketika kita meresponnya dengan baik, dengan sabar, ketika mengalami musibah, dan kemudian juga bersyukur ketika diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepribadian kita atau diri kita insya Allah akan selalu dalam kondisi optimisme, penuh pengharapan, dan kemudian merasa dalam hidup ini selalu berarti. Sedikit apapun yang kita lakukan akan memberi makna baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak ada prinsip teralienasi dalam Islam. Tidak ada keterputusasaan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asobat sarran syakar fakana khairullah wa in asobat dharra sabara fakana khairullah. Sungguh mempesona perkara orang-orang yang beriman, yaitu bahwa semua perkaranya itu akan selalu baik di hadapan orang yang beriman, apapun yang terjadi. Kenapa demikian? Karena ketika ia diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala suatu dikenakan ataupun sesuatu kelebihan bagi dia, maka dia akan selalu bersyukur. Tetapi pada saat dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Dan kedua sikap tadi itu, syukur ketika memperoleh nikmat dan menggunakan nikmat itu adalah suatu kebaikan. Begitu juga ketika ditimpa musibah atau kesusahan dan sejenisnya, dia tetap bersabar dan tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah suatu kebaikan. Jadi konsep asy'ur bi ahammati mafhus wa syukur harus menjadi bagian dari perilaku kita, sehingga dengan demikian apapun yang kita hadapi insya Allah kita terus diri kita itu dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu yang perlu kita lakukan, sikap yang perlu kita lakukan adalah asy'ur bi ahammiyati takhtit al-mali, yaitu memahami pentingnya konsep perencanaan keuangan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memberikan pesan kuat kepada kita berkenaan pentingnya perencanaan keuangan khususnya. Di antaranya adalah adanya perintah untuk memperhatikan kehidupan keluarga, khususnya semeninggal kita kelak ketika kita telah tiada, yaitu jangan sampai semeninggal kita anak dan istri serta tanggungan kita itu berada dalam terlunta-lunta atau dalam kondisi yang nestapa. Allah Subhanahu wa taala secara umum sudah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isyarat kedua dari perlunya kita juga pentingnya perencanaan keuangan ini, ya, yaitu isyarat sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisah Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Kisahnya cukup panjang, cukup singkatnya yaitu terkait bagaimana respon dari Yusuf alaihissalam ketika memberikan takwil atas mimpi raja, yaitu di mana kemungkinan adanya kesulitan yang cukup panjang yang akan dilalui oleh masyarakat Mesir pada saat itu, yang kemudian disarankan untuk mempersiapkan, ya, untuk mempersiapkan kebutuhan apapun ketika akan menghadapi kesulitan tersebut. Kalaulah kesulitan tadi itu adalah sampai 7 tahun ke depan, maka persiapan untuk hal itu dalam kisah Nabi Yusuf tadi itu minimal juga 7 tahun harus dipersiapkan, sehingga potensi kerugian, kenestapaan atau kesulitan yang akan dihadapi itu sudah dimitigasi sejak dini, sudah dieliminir kemungkinan risiko yang akan terjadi kemudian hari. Itulah pentingnya perencanaan keuangan khususnya dan juga perencanaan lainnya pada umumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isyarat lain perlunya perencanaan keuangan ini adalah yaitu hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa meninggalkan keluarga dalam kondisi berkecukupan, ya, adalah lebih baik, ya, daripada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin dan minta-minta. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Sa'id bin Abu Waqqas, innaka antadara warathata aknya khairun min antadarhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau jika meninggalkan keluargamu dalam kondisi kecukupan atau kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin meminta-minta kepada yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal tadi yaitu sikap atau respon kita mengenai pemanaan terhadap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian memanai dengan benar konsep syukur dan sabar, serta perlu upaya merencanakan keuangan khususnya dan juga perencanaan lain ketika menghadapi kemungkinan adanya risiko adalah menjadi sesuatu yang mesti kita lakukan, sehingga respon terhadap kondisi apapun yang kita lalui di dalam kehidupan ini insya Allah membawa kebaikan bagi kita semua. Dan satu hal lagi, kenapa hal itu perlu kita lakukan? Karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan juga dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Begitu juga kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Oleh karena itu saya kira sikap dan respon beberapa hal tadi yang sudah khotib sampaikan mudah-mudahan menjadi pegangan kita, sehingga apapun ya, kondisi yang kita alami ini insya Allah kita selalu berada dalam kebaikan, dan insya Allah kita selalu meminta pertolongan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidati wansur mansuraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa damir a'da'aka ad-din. Allahumma adfa'anna al bala wal bawa wal waba wal qarana wal zalazila wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.